Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak suatu saat kamu bayangin di satu pagi rumah yang selama ini jadi tempat kita tumbuh, belajar, bercanda dengan keluarga, tiba-tiba diserobot. Orang-orang bersenjata datang dan berkata, "Keluar, rumah ini bukan milik kamu lagi. Kamu dipaksa pergi tanpa tahu kapan bisa kembali." Ini bukan adegan film, bukan juga fiksi. Ini adalah kenyataan pahit yang dialami jutaan saudara kita di Palestina selama puluhan tahun lamanya. Palestina bukan hanya isu Arab, bukan juga sekedar isu Timur Tengah. Palestina ini adalah isu umat. Dia adalah qadhiyatul ummah, dan dia juga isu iman dan kemanusiaan kita. Allah menegaskan bahwa umat ini hakikatnya adalah satu tubuh. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya orang-orang beriman ini adalah umatmu, umat yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan persaudaraan ini dengan sangat hidup. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal humma. Perumpamaan orang-orang beriman, kata Rasulullah, dalam saling mencintai, menyayangi dan mengasihi bagaikan satu tubuh. Jika satu anggota sakit, maka seluruh tubuh akan turut bergadang, gelisah, dan juga merasakan demam. Muttafaqun alaih. Artinya, ketika Palestina terluka, nurani kita seharusnya ikut bergetar. Bukan karena tren semata, tetapi karena keimanan yang menyatukan kita. Di Palestina juga ada Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam dan titik berangkat Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengabadikan kehormatan dan keberkahan Palestina ini. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Salat yang kita kerjakan 5 waktu sehari, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung itu, ini diterima Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah perjalanan dari Al-Aqsa menuju ke Mi'raj. Maka keterikatan kita pada Baitul Maqdis bukan sekedar politik belaka, tapi keterikatan kita adalah bagian dari identitas tauhid dan sejarah ibadah kita. Ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui salat-salat kita, maka kita akan mengingat peristiwa Isra Mi'raj ini. Dan ketika kita mengingat peristiwa Isra Mi'raj, maka kita mengingat Masjid Al-Aqsa dan Palestina yang menjadi tempat naiknya Rasulullah SAW ke Mi'raj. Kita sering mendengar istilah konflik Palestina-Israel. Kata-kata konflik seolah menyamakan posisi penindas dan tertindas. Padahal yang terjadi adalah perampasan tanah, pengusiran, apartheid, dan juga genosida. Dan ini merupakan realitas dari penjajahan modern yang masih terjadi sampai saat ini. Quran mengajarkan kita berdiri bersama yang lemah dan tertindas. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan. Mengapa kamu tidak berjuang di jalan Allah dan membela orang-orang yang tertindas, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak? Ya, maka sudah menjadi kewajiban kita
untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membela orang-orang yang tertindas. Maka keadilan adalah nilai universal. Kita melihat bagaimana penindasan dan genosida yang terjadi di Palestina. Dan kita melihat bagaimana banyak non-muslim di dunia barat saat ini. Mereka berdiri bersama Palestina karena mereka betul-betul melihat adanya ketidakadilan di sini. Ya, mereka memperjuangkan tentang justice, mereka memperjuangkan tentang equality, mereka memperjuangkan tentang human rights, dan bahwa apa yang terjadi di Palestina adalah melanggar itu semua. Maka kawan-kawan sekalian, jangan kita hanya ikut arus saja. Pahami sejarah, istilah, dan fakta. Al-Quranul Karim mengingatkan kita agar berhati-hati dalam menerima segala informasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu." Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa berita, maka telitilah kebenarannya. Ini merupakan guidance literasi media sejak 14 abad yang lalu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk cek dan recheck kembali tentang berita-berita yang ada. Apakah sesuai fakta atau malah ini merupakan hoax, kebohongan-kebohongan yang disampaikan oleh orang-orang fasik yang ingin mengubah fakta. Kemudian kita juga harus menunjukkan bahwa peduli Palestina bukan tren musiman saja, tetapi ini adalah merupakan aktualitas atau praktek dari keimanan kita. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita juga berusaha untuk men-share, ya, bagaimana kita bisa juga men-share konten-konten edukatif, mendukung gerakan-gerakan kemanusiaan, dan juga turut serta dalam penggalangan dana yang terpercaya, dan juga tetap menjaga adab digital. Prinsipnya adalah kita senantiasa untuk tolong-menolong dalam kebaikan, bukan permusuhan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka dakwah ini adalah sebuah, bisa kita ibaratkan sebagai sebuah perjalanan maraton, bukan sprint. Ya, sedikit tapi rutin lebih berdampak daripada heboh sesaat lalu hilang. Maka bangun kebiasaan. Ya, bagaimana kita berusaha misalnya untuk membuat satu konten edukasi setiap pekannya, melakukan sedekah rutin, dan juga berusaha untuk bisa senantiasa mencari informasi dan data yang bisa kita selesaikan setiap bulan. Tapi kita jauh, apakah berpengaruh? Pertanyaan ini sering muncul. Jawabannya, ya, ini sangat berpengaruh. Doa seorang mukmin itu kuat. Narasi yang benar menggerakkan opini publik. Sedekah kita bisa menyambung hidup sebuah keluarga di Gaza sana. Rasulullah SAW bersabda,
Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjata orang beriman. Di era digital ini, satu klik saja bisa jadi bentuk daya kita. Tapi pastikan bahwa klik yang kita lakukan dalam men-share informasi ini adalah bernilai informatif, akurat, dan juga disertai dengan adab. Kemudian, sebuah pertanyaan lagi, kenapa Palestina penting buat kita? Karena memperjuangkan Palestina ini merupakan bagian dari iman dan merupakan ukuran empati bahwa kita ini adalah satu tubuh dan juga ujian kemanusiaan sebagai manusia untuk memperjuangkan yang tertindas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.